Jumpa lagi dengan saya Una dalam channel Literasi Una. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbagi informasi mengenai review buku yang sudah saya baca. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan review buku yang lainnya dari Literasi Una. Oke, kabar gembiranya adalah bahwa beasiswa luar negeri hari ini bukan lagi menjadi hal yang teramat langka dan mustahil. Siapapun bisa menaklukkannya tanpa pandang status. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada kemampuan dan kemauan saja. Namun bukan serta-merta menjadikan beasiswa luar negeri itu sesimpel yang dibayangkan. Ada treatment khusus yang perlu dihidup-hidupkan oleh seseorang agar dia bisa menjadi scholarship hunter, yaitu salah satunya adalah memiliki motivasi yang gak ada habis-habisnya. Motivasi yang dimaksud di sini adalah motivasi yang gak mudah lekang oleh waktu. Artinya stok motivasinya itu selalu aja muncul bahkan saat dia mau menyerah gitu. Nah, motivasi ini biasanya diperoleh oleh diri sendiri. Jadi munculnya dari keinginan diri sendiri. Tapi pada kenyataannya justru biasanya insecure itu muncul. Nah, itu yang membuat kita itu mulai menyerah dan nggak mau memperjuangkan keinginan kita, termasuk memperjuangkan untuk studi, mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, oleh karena itu perlu banget nih kita mendapatkan inspirasi dari luar agar keinginan kita itu bisa tetap terjaga, motivasi kita itu tetap terpelihara. Disematkan judul Bayar Kegagalan dengan Beasiswa. Ini merupakan garapan dari Youth Break the Boundaries. Proyek ini melibatkan banyak pihak untuk bisa berkisah mengenai pengalaman dan sharing informasi mengenai beasiswa, mulai dari yang familiar sampai yang asing di telinga kita. Di mana mayoritas kisah ini tidak berjalan mulus, seolah-olah kegagalan itu sudah menjadi nafas dalam pencarian beasiswa. Sampai pada akhirnya mereka dapat bercerita di buku ini saat mereka setengah menikmati hasil dari perjuangan setelah mereka ditolak berkali-kali. Sekiranya ada 32 awardee dari berbagai penjuru dunia yang sudah membagikan kisahnya di dalam buku ini dan juga sharing tentang informasi mengenai beasiswa dan tentang kultur atau tentang pengalaman hidup mereka selama mereka berada di luar negeri, bagaimana mereka survive, bagaimana mereka berjuang bertahan untuk bisa memperjuangkan mimpi-mimpinya. Semuanya diulas dalam buku ini. Pun ada 4 bonus kisah dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikuti exchange atau mengikuti berbagai kegiatan di luar negeri. Ratusan lembaran yang teramat padat informasi dan penuh inspirasi. Jadi kumpulan goresan pena ini tidak henti-hentinya menularkan semangat para pembaca dan menularkan juga wawasannya. Membuat para pembaca itu ketika selesai membaca buku ini sampai berkata, "Aha, I know what should I do now." Nah, membaca buku ini memang tidak membuat seseorang itu langsung berhasil mendapatkan beasiswa luar negeri. Nggak segampang itu, Ferguso. Seperti yang sudah disinggung di awal, seseorang yang bertekad untuk menjadi scholarship hunter itu harus memiliki motivasi dan informasi yang matang. Nah, kekurangan motivasi dan informasi ini bisa disiasati dengan mencari inspirasi dari manapun, termasuk dari buku ini. Penulis buku yang mempopulerkan kalimat ajaib manjada wajada dalam novel berjudul Negeri Lima Menara itu turut juga merekomendasikan buku ini karena dalam testimoninya ia mengatakan bahwa buku ini itu kaya inspirasi tentang jurus berburu beasiswa sampai ke 5 benua. Ini dibuat oleh pemburu beasiswa yang nggak menyerah, yang mencoba lagi sampai mereka sukses. Buku ini sangat lengkap dan penting untuk dibaca.
Nah, itu ujar dari Ahmad Fuadi. Argumen ini juga dikuatkan oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, yaitu Muhammad Aji Surya. Dalam testimoninya ia mengatakan, bila masih ada keraguan seseorang untuk berburu beasiswa unggulan dunia, teramat disarankan membaca buku ini agar keyakinan mereka itu menjadi teguh dan dipastikan seseorang yang membaca ini adalah seseorang yang layak untuk mendapatkannya. Apakah kamu salah satu orang yang layak mendapatkan informasi dari buku ini? Teringat pesan dari salah satu wardi yang mengatakan, dulu saya juga sama seperti teman-teman saat ini, gemar sekali membaca cerita orang lain dalam menaklukkan mimpi-mimpinya. Saya percaya 1 atau 2 tahun ke depan teman-teman bukan hanya menjadi seorang pembaca, tapi juga pencerita seperti apa yang saya lakukan saat ini. Good luck! So, tunggu apa lagi? Let's read and enjoy! Bye-bye!